Datang kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Syafi'i Albasalama SEMM beserta para jajaran, yang kami hormati Ketua DPRD Bulukumba, Ibu Umi Asyatun Hadijah SE. Beliau merupakan salah satu alumni FEB angkatan 2010. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Guru Besar FEB Umi, Bapak dan Ibu pimpinan dalam struktur ruang lingkup FEB Umi, Bapak dan Ibu dosen FEB Umi, serta yang paling kami banggakan, Ananda mahasiswa dan mahasiswi FEB Umi. Tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun hujan-hujan, tapi tetap semangat untuk kita akan mengikuti acara dialog ilmiah dan Coffee Morning Expo kolaborasi nilai dan keberlanjutan. Mari kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Mengawali acara kita pada pagi hari ini agar diberikan keberkahan dan rahmat ilahi, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu mahasiswa kita, yaitu Muhammad Ghazali. Kepada Adinda dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, untuk kelancaran acara mari kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Wakil Dekan 4 kepada Bapak Dr. Andes Amir SEMAG dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dan anak mahasiswa, mari kita sejenak kita memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Bismillahirrahmanirrahim wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkau yang memiliki kekuasaan, Engkau yang memiliki kekuatan, Engkau memiliki keagungan, Engkau yang memiliki perlindungan. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahi kami kekuatan lahir dan batin. Ya Allah, sinari kami dengan cahaya iman, perindah kami dengan akhlakul karimah. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih dan penyayang, anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami dapat mencurahkan kasih sayang di antara kami. Ya Allah, anugerahi kami kekuatan, persatukan kami, dan anugerahi kami tali silaturahim di antara kami. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang benar, bimbing kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, lindungi kami dari perpecahan, berikan kami kedamaian di dunia dan di akhirat. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Umi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, Adinda, Ananda, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, acara selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syafi'i Al-Basalamah SEMM dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Ibu Umi Usiatun Hadijah SE. Alhamdulillah beliau salah satu alumni FEB UMI dan salah satu alumni terbaik dari FEB UMI. Beri aplaus dulu untuk beliau.
Ya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para guru besar yang hadir, Bapak Ibu panitia yang telah bekerja keras ya menyiapkan beberapa rangkaian acara dalam rangka Milad FEB UMI yang ke-63 tahun. Yang saya sayangi adik-adik mahasiswa yang hadir, para alumni yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, kesehatan, kekuatan kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka rangkaian Milad FEB UMI yang ke-63 tahun. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu pembukaan rangkaian milad telah dilaksanakan, dihadiri oleh beberapa pimpinan UMI, baik yayasan, rektor dan pimpinan yayasan universitas ya yang hadir, dan tentu Bapak Ibu dosen kita. Dan ini bagian dari rangkaian yang selanjutnya ya, kemarin ada zikir dan hari ini kegiatan terkait dengan diskusi ilmiah dan coffee morning dan expo ya. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat positif ya. Kita berharap ke depannya, tolong Pak Irfan dipanggil mahasiswa sana, itu dari yang cewek, itu dari sini, duduk di sini. Ini mahasiswa kita dari Timor Leste, saya lupa namanya. Duduk sini, tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Ya, berikan tempat di depan, carikan. Ya, ini teman kalian ya dari Timor Leste ya. Alhamdulillah, sini, duduk di depan, cari di depan ya. Alhamdulillah FEB ada beberapa mahasiswanya dari luar negeri ya. Ada dari Timor Leste, dari Sudan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kegiatan ini sangat positif ya. Kita berharap dari diskusi ini melahirkan ide-ide ya ke depan. Ya tentu untuk pengembangan FEB UMI ya. Sama-sama kita ketahui bahwa dalam perguruan tinggi itu membutuhkan kolaborasi, Ibu Ketua ya. Karena ada peraturan yang diciptakan oleh pemerintah terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tentu memberikan kesempatan ruang ya untuk kita semua ke depannya. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita kerjasamakan ya. Ya kita berharap alumni memberikan sumbangsi ya. Kalau kita melihat di perguruan tinggi lain ya, baik yang ada di Makassar ya, coba kita lihat Unhas ya, begitu kencang mereka berkolaborasi, bersinergi dengan alumni. Kita sulit besar ya kalau tanpa kerjasama dengan para alumni. Ya tentu juga internal kita ya. Ya kita mulai dari dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni wajib bersinergi satu sama lain. Ya kita lihat di Jawa bagaimana. Semua itu pasti ada peran-peran alumni. Ya kita inginkan seperti ini ya. Bukan hari ini saja sebenarnya, bukan pada milad ekonomi saja ya, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Ya tentu ya kita berharap ya ke depan ada beberapa kegiatan positif ya yang bisa kita lakukan, yang bisa memberikan manfaat ya, tidak hanya FEB namun tentu juga untuk semua pihak ya yang berkolaborasi dengan kita. Sama-sama kita ketahui tantangan saat ini begitu berat ya. Sekarang kondisi global ya sedang tidak baik-baik saja, yang mana banyak aspek di dalamnya bisa kita lihat ya, baik terkait ekonomi ya, lapangan pekerjaan, pengangguran, PHK di mana-mana, harga tidak stabil ya, ada inflasi dan lain-lain ya. Ini mungkin bisa kita mungkin ada ide-ide ya. Saya teringat kemarin Pak Wakil Menteri Luar Negeri Pak Anies Mata mengatakan bahwa kita di perguruan tinggi perlu sesering mungkin membuat forum-forum ya. Mungkin ada kajian-kajian tertentu yang kita buat ya. Baik terkait ya tentu ekonomi ya, karena kita
dosen ekonomi, kita dari rumpun ekonomi, tentu tidak keluar dari itu. Maka dengan itu ya saya berharap ya ke depan bisa lebih baik lagi, dan dalam diskusi ini kita berharap ada ide-ide ya yang bisa dilahirkan ke depan. Perlu juga Ibu Ketua ketahui bahwa UMI dengan Kabupaten Bulukumba itu mempunyai histori yang panjang, ya. Bukan kali ini saja ya, sudah jauh-jauh hari ya. Apalagi di sini banyak orang-orang Bulukumba. Ada Prof. Ahmad, salah satu putra terbaik dari Kabupaten Bulukumba, dan ada yang lain juga Bapak Ibu dosen ya. Ya, kami berharap seperti itu. Ya mungkin itu saja ya, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena harus kembali lagi ke Algebra. Ada acara di sana, ini saya lari sebentar. Mungkin nanti dilanjutkan ada para wakil dekan, ya mungkin para guru besar. Saya berharap ada guru besar kita yang mendampingi beliau ya, utamanya senior ya, mungkin Prof. Ahmad, ada Prof. Bahar Sindring, dan mungkin yang lain-lain ya, ada Prof. Jenny, Prof. Roslina yang bisa mungkin membuat forum ini agar bisa berjalan lebih menarik, agar tidak sendiri, karena ada pembicara kita satu berhalangan hadir, yaitu Wakil Bupati Takalar ya. Beliau tiba-tiba tidak bisa meninggalkan Kabupaten Takalar karena bupatinya sedang tidak di tempat ya. Mungkin itu saja. Makasih banyak untuk kehadiran Ibu Ketua ya, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Bapak Ibu dosen, para guru besar, adik-adik mahasiswa, dan seluruh panitia ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerja-kerja yang sangat luar biasa. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Dekan kami mohon kesediaannya terlebih dahulu sebelum kembali ke Algebra untuk memberikan souvenir kepada Ibu Ketua DPRD Bulukumba, dan ya, kita saksikan bersama penyerahan souvenir berupa plakat FEB UMI dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Ibu Umi Yatun Aisyah Hadijah SE selaku Ketua DPRD Bulukumba. Untuk ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, kita beri aplaus yang meriah untuk penyerahan plakat dari Dekan FEB UMI. Dan untuk sesi selanjutnya kita masuk di inti acara, dan saya serahkan langsung kepada moderator yang akan memimpin atau memandu jalannya acara. Untuk itu kita undang Ibu Firda Faradiba Hamzah SEMM selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI beserta seluruh jajaran pimpinan. Yang kami hormati Bapak Ibu para guru besar, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, serta seluruh hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur pagi hari ini kita berkumpul untuk menghadiri kegiatan dalam rangkaian Milad Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Pagi ini kita ada di Coffee Morning
sekaligus dengan diskusi ilmiah yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Ibu Umi Asyatun Hadijah SE. Ibu Umi Asyatun Hadijah SE. Beliau merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, dan yang tidak kalah pentingnya, Ibu Umi merupakan salah satu alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Dan baru-baru saja tahun ini di Milad UMI ke-71, Ibu Umi didaulat sebagai alumni berprestasi. Beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Ibu Umi, kabar sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, ada pertanyaan tadi titipan dari teman-teman panitia, Ibu Umi masuk di UMI angkatan berapa dan dari program studi apa Ibu? Ya, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini belum kenal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya jelaskan, nama saya Umi Asyatun Hadijah. Saya kalau angkatannya saya tidak tahu angkatan berapa, itu saya lupa. Masuknya tahun berapa? Saya Bu? masuk tahun 2010. 2010. Ya, saya alhamdulillah lulus di tahun 2014. Waktu itu saya jurusannya ekonomi akuntansi. Akuntansi, Ya. baik. Di sini mungkin ada adik-adik dari 4Game Study Club. Nah, saya itu dari 4Game Study Club. Jadi ini ada seniornya teman-teman Ibu Umi. Iya. Jadi Ibu Umi ini masih tergolong generasi milenial, Milenial, betul. iya. Mungkin kalau di luar forum boleh dipanggil Kak Umi saja. Iya, Ya. betul ya? memang. Saya malah kalau di Makassar panggil Kak aja. Seperti kayak ada Pak dosen, Pak Akriansyah waktu chat kemarin panggilnya Ibu Ketua. Saya bilang, kita berteman Ji, Anca, panggil saja saya Umi. Iya betul. Jadi Jangan terlalu kaku. Betul. Baik, jadi pagi ini Ibu Umi kita panggilnya Ibu Umi apa Kak Umi saja ya? Kakak saja biar Umi masih saja, kelihatan baik. mudanya. Kakak Umi, baik. Jadi pagi ini Kak Umi akan membawakan topik terkait inovasi dan digitalisasi di era ekonomi digital dan industri 5.0. Jadi saya sebagai moderator yang memandu diskusi kita pagi hari ini, saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, ruang ini bukan hanya menjadi ruang untuk mendengar, tetapi juga menjadi ruang untuk aktif bertanya, rasa penasarannya terkait dengan topik, boleh ditanyakan nanti pada saat sesi tanya jawab. Jangan lupa diminum kopinya Bapak Ibu karena kita ada di morning coffee. Semoga aroma kopi menambah semangat kita di pagi hari ini. Tanpa berlama-lama kita langsung persilahkan saja Kak Umi untuk membawakan materinya. Disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya begitu takut bawakan materi atau berbagi informasi di kesempatan ini karena di hadapan saya sudah ada banyak guru besar, Prof, izin Prof, izin dosen-dosen saya masih ingat semua. Salam hangat dari saya. Insya Allah kita akan terus bersinergi. Insya Allah saya selalu ada di Fakultas Ekonomi UMI. Kita berbicara terkait digitalisasi. Peran kami tuh, saya membawa diri saya sebagai Ketua DPRD. Jadi saya sedikit memberikan informasi terkait bagaimana sih DPRD dengan digitalisasi. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin tidak begitu luas ilmu yang bisa saya share karena saya juga masih baru di DPRD. Saya juga agak takut ini di depan saya banyak guru-guru besar. Jadi sedikit cerita tentang DPRD dulu. Saya baru di DPRD, sebelumnya saya belum tahu di DPRD itu seperti apa dan peran kami di DPRD itu harus seperti apa. Singkat cerita, DPRD itu mempunyai 3 fungsi. Fungsinya DPRD cuma 3, tidak lebih seperti pemerintah setempat. Jadi DPRD itu punya 3 fungsi, yaitu pertama ada legislasi,
ada penganggaran dan pengawasan. Nah, karena alhamdulillah saya setahun ini menjalankan tugas saya sebagai ketua DPRD, alhamdulillah saya selalu sesuai dengan regulasi. Jadi saya ikuti alur cuman 3 fungsi ini. Jadi terkait dengan legislasi, bagaimana peran kami di DPRD di era digital. Yang pertama itu kita memastikan bahwa di era digitalisasi sekarang, kami di DPRD membuat regulasi atau perda terkait dengan SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Jadi kita memperkuat digitalisasi itu dengan perda, karena dengan perda itu memperkuat kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana di pemerintah daerah atau kota. Jadi itu yang kami sementara ramu juga terkait perda sistem pemerintah berbasis elektronik. Karena di zaman sekarang semua apa-apa itu sudah berbasis digital. Dari UMKM, kami itu juga sudah mencoba untuk bagaimana sistem di UMKM di Kabupaten Bulukumba sehingga tidak adanya terjadi kebocoran. Kami berupaya untuk bagaimana meramu sistem sehingga itu bisa berjalan dan masyarakat bisa menikmati. Yang kedua itu dengan pengawasan, penganggaran dulu, penganggaran. Jadi kami itu berupaya untuk menganggarkan APBD lebih fokus ke bagaimana program-program atau sistem sehingga di OPD itu sudah menggunakan digitalisasi semuanya. Entah itu di catatan sipil, pendidikan, dan sebagainya. Seperti pendidikan. Kita ambil contoh pendidikan sekarang. Kemarin ketika ada sekolah yang aspirasi dari masyarakat yang ingin diperbaiki, sekolah ini rusak, mau diperbaiki. Dulu cuman sistem proposal karena masih manual. Nah sekarang itu karena sudah digitalisasi semua by Dapodik. Jadi semuanya itu sudah ada dalam sistem di Dapodik, semua diupload di Dapodik apa segala macam. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya manual bawa proposal. Itu yang mulai kami jalankan khususnya di Kabupaten Bulukumba. Saya berbicara di Kabupaten Bulukumba karena ini yang sementara saya ramu juga di Kabupaten Bulukumba. Saya mencoba juga di Kabupaten Bulukumba untuk menjadikan semua desa-desa menjadi desa digital. Jadi kita selalu mencoba untuk edukasi masyarakat bahwa sekarang itu semua sudah ada di era digital. Apalagi kita bisa lihat semua sudah punya handphone. Iya, jadi sudah tidak ada lagi saya rasa sudah tidak ada lagi yang ketinggalan. Jadi walaupun kami tinggalnya di Bulukumba, di pedesaan, ya alhamdulillah kami juga mencoba untuk bagaimana kita bisa sama dengan yang ada di kota. Sama juga di pariwisata, kami mencoba karena ada pelajaran kemarin bahwa di pariwisata banyak terjadi kebocoran karena Bulukumba, Kabupaten Bulukumba adalah kota pariwisata dan PAD kita itu terus. Nah, jadi kita coba mengkaji, ternyata ada banyak kebocoran karena ya itu kembali masih sistem manual. Akhirnya kami mengkaji, saya sempat diskusi sama kepala dinasnya bahwa cobalah kita untuk semua ini sistemnya digitalisasi, baik QRIS, apa segala macam. Jadi itu yang saya coba untuk meramu di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya dari segi pengawasan. Nah dari segi pengawasan ini kami mencoba apakah implementasi itu, apakah yang program yang sudah kami implementasikan itu berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kekurangan dari sistem atau program yang sudah dilaksanakan di masing-masing OPD. Nah contohnya kami di DPR sendiri, di sekretariat, kami itu sudah memfasilitasi semua anggota DPRD untuk mempunyai tab atau iPad. Jadi tidak ada lagi yang namanya fotokopi. Nah, jadi kemarin itu kalau kita mau pembahasan ranperda itu tebal begini. Iya, jadi untuk mau bawa kemana-mana juga agak berat. Nah, kalau misalnya kita mau pulang di rumah terus mau dipelajari ranperda itu agak berat. Jadi diinisiasilah bahwa pengadaan tab sehingga semua tinggal file. Jadi kita cuman zoom di file.
Itu yang kami coba ramu di Kabupaten Bulukumba terkait dengan digitalisasi. Jadi sebenarnya di zaman sekarang ini digitalisasi itu bukanlah hal yang sulit. Bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan yang hadir di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kita di kampus juga Bapak Ibu dosen menggunakan sistem informasi itu memudahkan juga untuk kita mengajar anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa juga bisa mengerjakan tugas sekarang dikumpulnya by file. Kalau kita pakai kalam diuploadnya juga by file. Seperti itu. Kalau menurut Kak Umi sendiri tantangan dari hadirnya sistem informasi di kehidupan kita itu apa? Ya sebenarnya ada positif dan negatifnya. Betul. juga. Jadi tapi kembali lagi ke penggunanya sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan digitalisasi itu dengan hal yang positif, misalnya untuk mencari informasi atau dengan memang kebutuhan kita yang memang kita butuhkan, itu sebenarnya lebih bagusnya karena memudahkan akses semua apapun itu bisa kita jangkau. Nah minusnya itu mungkin ada yang kurang baiknya karena ada informasi-informasi yang sebenarnya belum pantas kita terima dan bisa merusak mental juga. Seperti itu. Betul, jadi salah satu kekurangannya seringkali informasi yang belum akurat atau sifatnya masih hoax atau mungkin berita-berita negatif yang belum tentu kebenarannya. Justru untuk orang-orang yang penyerapan informasinya itu tidak tersaring dengan baik, diterima mentah-mentah dan kemudian disebarkan lagi ke orang lain. Jadi memang dibutuhkan kebijakan dan cukup dibutuhkan kematangan berpikir untuk bisa mengadaptasi digitalisasi ini. Baik, ini karena kita diskusi ilmiah, jadi sembari kita ngobrol saya langsung membuka saja sesi tanya jawab. Biasanya sesi tanya jawab ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu. Sudah mendaftar langsung duluan, ada Prof. Kasnaini, kemudian ada Pak WD1, Pak Samsu Alam. Saya juga mau dari adik-adik mahasiswa mungkin ada yang penasaran mau bertanya sesuai topik atau di luar topik yang mungkin Ibu atau Kak Umi bisa sharing ke adik-adik mahasiswa, mungkin tips dan trik gimana sih Kak Umi kok bisa semudah itu jadi anggota DPRD itu, kiat-kiatnya apa saja, boleh silahkan bertanya. Yang pertama saya persilahkan dulu untuk Prof. Kasnaini, silahkan. Nanti mahasiswa di sesi ketiga ya, oke silahkan Ibu Prof. Mana panitia boleh diantarkan mikrofonnya ke audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasnaini Karim. Saya juga dari Bulukumba, Palampang hingga Bulo-Bulo itu keluarga saya. Itu dapil saya Bu, izin. Oh dapilnya Ibu ya. Saya bertanya bukan tentang digitalisasi, tapi mungkin ini karena kesempatan bertemu dengan Ketua DPRD Bulukumba. Setahun ini saya melakukan penelitian tentang ekonomi biru di Bulukumba. Jadi saya menyisir mulai dari pantainya sampai kemudian ke Bira itu. Nah, yang saya dapatkan informasi dari masyarakat nelayan itu adalah bahwa mereka sebenarnya itu ada kesulitan untuk dalam mengembangkan ekonomi biru. Karena apa? Terutama misalnya saya melihat bahwa banyak sampah di masyarakat membuang sampah di laut. Katanya Bu, tidak ada solusi karena kenapa? Tidak ada pengambilan sampah, tidak ada mobil sampah dan segala macam. Sehingga kita bingung untuk bagaimana mengatasi hal ini. Itu yang pertama. Kemudian saya menyusur ke dermaga. Di situ juga saya melihat bahwa dermaga untuk yang misalnya orang pulang berlaut, ini apa namanya itu? Ini ikan ya.
itu juga tidak terkelola dengan baik. Katanya ini semenjak pemerintahan Menteri Kelautan dipegang oleh Ibu Susi, di mana regulasi itu tidak diberikan lagi oleh daerah, tapi itu harus ke pusat. Nah, akibatnya kegiatan-kegiatan perikanan atau apapun itu misalnya itu tidak terkelola dengan baik. Mungkin dengan keberadaannya, mohon maaf saya panggil adik aja ya, keberadaannya adik di sini bisa menjadi itu perpanjangan informasi bahwa mungkin sebaiknya regulasinya dibalikin seperti dulu lagi. Masalah bahwa katanya ya, dengar-dengar dari wawancara, katanya kenapa regulasinya demikian sekarang, karena menghindari adanya korupsi. Saya rasa kalau masalah korupsi mungkin pikiran saya sederhana aja ya, karena bukan politik. Sepanjang moral question, intellectual question, spiritual questionnya bagus, rasanya enggak ini ya. Jadi mungkin juga, nah terkait juga dengan digitalisasi, apakah misalnya karena saya melihat bahwa pariwisata tidak semegah Pantai Kuta di Bali untuk keluar negeri, tidak bisakah misalnya yang untuk informasi tentang pariwisata di Bulukumba itu lebih gencar gitu deh ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya langsung jawab. Terima kasih Prof, ternyata Prof dari dapil saya. Kebetulan saya dapil Bulukumba Rilawale. Palampang itu saya alhamdulillah saya tinggal di Palampang Prof. Iya. Saya tinggal di Palampang di belakang kantor camat Rilawale. Oh iya Prof, yang jalanan ke Bulu-Bulu Prof. Iya. Jadi terkait dengan sampah, memang kami juga dipusingkan dengan sampah itu karena kalau di laut itu banyak sampah kiriman, ya banyak sampah kiriman. Jadi biasa kan dari ini, alhamdulillah kami di tiap minggunya, di tiap Sabtu atau hari Minggu, Ibu Bupati ini beserta PKK terjun langsung untuk kegiatan bersih-bersih pantai, dan alhamdulillah saya biasa ikut juga Prof. Kalau saya ada di Bulukumba dan saya insya Allah sehat waktu itu saya ikut Prof. Saya sudah berapa pekan ikut untuk kegiatan bersih-bersih sampah. Jadi kami juga membuat aturan di masing-masing yang punya villa untuk menjaga kebersihan pantai itu. Yang punya villa harus bertanggung jawab atas sampah yang ada di sejajar pantainya. Nah, ketika ada lahan kosong yang tidak ada villa, itulah yang tanggung jawab pemerintah untuk yang saya bilang tadi, kegiatan bersih-bersih pantai di tiap minggunya. Dan kami juga selalu tekankan ke DLHK untuk kami itu menganggarkan di DLHK lebih anggarannya untuk itu tadi mengatasi sampah itu, karena DLHK selalu beralasan Ibu Ketua mobil sampah kami, Ibu Ketua ini, Ibu Ketua ini. Oke siap, jadi kemarin itu kami sempat menganggarkan lebih ke DLHK untuk peningkatan bagaimana dia bisa mengatasi sampah ini dengan baik. Dan DLHK itu juga sudah terbagi, ada khusus yang mengatasi sampah di perkotaan dan ada yang khusus mengatasi sampah di tempat pariwisata kami itu sendiri. Terkait dengan yang pelabuhan itu yang banyak sampahnya juga itu sama Bu, itu kami sudah coba untuk mencari, ternyata memang sampah kiriman. Iya, jadi sampah kiriman, dan sampah kiriman itu sangat susah untuk kita hindari, susah. Karena walaupun kita sudah bersihkan tetap datang lagi. Iya, itu nasibnya kalau punya laut besar, laut luas. Ya, jadi tapi kami berupaya, karena saya juga terjun langsung, walaupun saya biasanya juga ada kegiatan lain, tapi saya upayakan di pagi hari karena kita bersih-bersihnya di pagi hari. Pagi hari saya ikut bersama Ibu Bupati, karena Ibu Bupati kami juga aktif dan senang juga melihat kebersihan pastinya ya. Seperti itu Bu. Terkait dengan pariwisata kami, jadi sebenarnya kami sudah ada aplikasi, saya kemarin sudah coba, Dinas Pariwisata share ke saya, ada satu sistem yang dimana
1 itu sudah ada semua terkait. Jadi untuk misalnya kita mau tahu informasi pariwisata di Bulukumba, namanya Rindu Bira, sistemnya Rindu Bira. Jadi misalnya kita mau tahu informasi pariwisata, tinggal kita klik informasi pariwisata, muncullah semua pariwisata apa saja yang ada di Kabupaten Bulukumba. Misalnya kita mau tahu PAD dari pariwisata, kita juga bisa lihat karena memang kami juga selalu menekankan bahwa ini harus transparansi, harus kita bisa akses juga. Jadi setiap dalam sehari itu kita bisa tahu, oh di pemasukan di Bira hari ini sudah berapa dewasa masuk, berapa anak-anak yang masuk, berapa turis yang masuk. Hari itu juga kita bisa tahu. Jadi itu kemarin yang saya sempat ramu dengan pariwisata, karena saya bilang tadi bahwa di Kabupaten Bulukumba sebenarnya itu bisa mendapatkan PAD yang banyak, tapi karena terjadinya kebocoran yang saya bilang tadi karena masih manual, masih mereka tidak, itu juga susahnya untuk sosialisasikan ke masyarakat. Mereka itu masih kurang sadar diri untuk bagaimana kita bisa mengembangkan Kabupaten Bulukumba. Minta maaf di sini kita berbicara Kabupaten Bulukumba karena saya berada di Kabupaten Bulukumba saat ini. Terima kasih Prof. Baik, jadi memang Prof. Kaisnen ini salah satu dosen guru besar dari FEB yang rutin melakukan penelitian dan yang terakhir di Bulukumba ya Prof ya. Semoga nanti ada referensi dari penelitiannya bisa disampaikan ke Ibu Umi supaya ditindaklanjuti. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Syamsul Alam sebagai WD 1 juga, silahkan Bapak. Terima kasih. Mohon izin Prof, saya berinteraksi. Saya panggil Kak Umi saja ya, karena saya merasa lebih mudah. Jadi Kak Umi ini dulu selesai di Umi tahun 2014 ya. Kayaknya saya baru pulang dari Bandung 2014, tapi sudah bolak-balik. Baik Kak Umi ini tema kita ini adalah bicara tentang digitalisasi ya. Kalau kita bicara digitalisasi adalah merupakan bagian penting dalam kehidupan kita, hadir pada seluruh lini sektor termasuk di pendidikan. Ya. Pembelajaran kita bisa berjalan dengan efektif dengan digitalisasi, bahkan sampai menyontek pun itu dengan mudah ya dengan digitalisasi kan. Ya. Membuat skripsi juga sudah begitu digital, ya langsung semuanya bisa ya. Tapi kita bisa melihat dari aspek positifnya bahwa hampir semua pekerjaan kita itu simple jadinya. Ya. Tapi saya mau tertuju kepada persoalan masyarakat Kak Umi ya. Digitalisasi ini menurut saya sangat penting, tetapi kalau tidak dibarengi dengan aspek inklusi itu nanti akan bisa menjadi hambatan juga. Ya. Saya ingin mengambil satu contoh di penelitian juga, mungkin bagus diteliti ya Prof ya. Jika seandainya digitalisasi ini sudah masuk ke ranah misalnya perparkiran, ya perparkiran, mungkin bisa menambah pendapatan asli daerah, kemudian mendidik moral masyarakat, ya. Namun yang saya lihat ini kayaknya perlu ada semacam digitalisasi, harus dibarengi dengan aspek budaya, ya. Bolehkah Kak Umi bercerita kira-kira apakah di DPR Bulukumba itu sudah masuk sampai ke ranah di sana? Ya. Bagaimana menertibkan? Saya kira persoalannya sama dengan di Makassar ya Kakak ya. Ya di mana-mana ya perparkiran selalu mengganggu ya. Bahkan saya Prof kalau singgah ambil ATM, singgah di ATM itu ditagih lagi ya kan. Padahal yang keluar ATM cuma 30.000 50.000 ya. Singkat cerita seperti itu, menjadi sebuah tatanan yang tidak rapi ya, tatanan tidak rapi. Di sisi lain ini masyarakat sudah terbiasa tidak membawa cash ya kan. Jadi ada kris, ada ini dan sebagainya. Saya pun sudah lupa bawa sekarang. Singkat cerita, bagaimana pengalaman atau pandangan Kak Umi, mungkin ada yang bisa diterima di kita ini ya sebagai peneliti yang turun di masyarakat. Ini kira-kira bagaimana aspek budaya, kemudian belum lagi kalau kita bicara disabilitas misalnya ya,
kelompok-kelompok rentan yang rendah pendidikan, terus era digitalisasi ini tiba-tiba masuk menjadi bahagian dari kehidupannya. Kira-kira begitu Kak Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Menarik diskusinya, tema diskusinya. Jadi kami juga menjadi keresahan itu terkait parkir. Iya. Kemarin kami habis Monef juga melihat PAD parkir kok begini. Dan sebelum saya di Bulukumba, saya juga di Makassar. Saya baru juga kan ke Bulukumba, jadi di Makassar itu saya melihat yang keresahan-keresahan terkait parkir memang ya sangat meresahkan di masyarakat. Kita baru masuk di Indomaret, tiba-tiba ada parkir. Ya, jadi kemarin itu kami meramu khususnya di Kabupaten Bulukumba terkait parkir itu karena masih masuk di Dinas Perhubungan dan ada beberapa dinas yang menarik retribusi parkir tersebut. Ada Dinas Perdagangan juga kalau tidak salah. Jadi kami meramu melihat bahwa ini kayaknya banyak juga kebocoran. Bisa kita bayangkan kemarin saya sedikit cerita, gajinya cuma 300.000 honor untuk yang penarik parkir. Tapi dia mau bertahan berpuluh-puluh tahun di situ. Itu kan menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa mau bertahan? Gajinya cuma 300.000. Karena saya tanya, gaji tak berapa 300.000. Kenapa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun untuk ada di situ? Ya kalau saya sih berpikirnya ya tidak mau. Tapi karena ya saya berpikir tadi semoga saya tidak suuzon. Ya itu tadi karena kebocoran, tidak mungkin dia bertahan dengan 300.000 berpuluh-puluh tahun. Jadi saya sempat diskusi sama beberapa teman-teman juga di DPR bahwa ini harus kita pihak ketigakan sehingga pihak ketiga ini yang bertanggung jawab atas retribusi yang harus dia setor di pemerintah daerah. Misalnya dalam sebulan kita menargetkan dalam sebulan 10 juta satu pasar. Jadi sudah kita juga bisa menghitung, pemerintah daerah juga bisa menghitung dalam setahun berapa PAD yang harus kita dapatkan. Kemarin itu yang kita coba untuk di pihak ketigakan. Nah saya melihat di Kota Makassar karena di era digitalisasi sebelum saya tinggalkan Kota Makassar sepenuhnya ke Bulukumba, saya sempat dapat orang parkir itu bisa pakai kris. Iya, saya sempat dapat di Boulevard kemarin. Saya bilang, bagus nih kita sudah bisa pakai kris. Di Pantai Losari kalau tidak salah saya juga sudah dapat itu sebelum saya tinggalkan Kota Makassar kita sudah pakai kris. Jadi saya menganggap bahwa di Kota Makassar ini saya juga sempat belajar saya sempat datang di Bapenda di Kota Makassar untuk tahu bagaimana sistem yang Bapenda Kota Makassar lakukan sehingga PAD-nya bisa meningkat walaupun memang dibandingkan di Bulukumba itu jauh. Tapi sistemnya boleh kita juga aplikasikan ke Bulukumba sehingga tidak adanya kebocoran-kebocoran yang terjadi. Nah terkait dengan masyarakat yang di rentan itu saya pikir harus banyak-banyak edukasi lagi kita. Karena memang sumber daya manusia itu susah juga untuk kita paksakan, untuk kita sama. Ya, jadi saya juga tidak berhenti untuk selalu edukasi di masyarakat, selalu sosialisasikan di masyarakat bahwa sekarang kita sudah zaman digital. Ya, tidak lagi kayak kemarin, harus kita modern. Karena kita akan ketinggalan kalau misalnya kita tidak mengikuti zaman yang sekarang. Walaupun memang agak berat untuk langsung ke situ, sekiranya bisa secara bertahap, ya berproses. Saya itu Pak Dokter yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sebelum ke dosen saya kasih kesempatan ke mahasiswa dulu, Bapak Ibu dosen ya, satu kali ke mahasiswa dulu supaya ada suara dari adik-adik mahasiswa. Yang mau bertanya boleh langsung maju ke depan. Mungkin bisa dibantu panitia untuk diberikan mikrofonnya. Disebutkan namanya prodi apa.
Siapa tahu ada dosennya dikasih tambah nilainya untuk perkuliahan pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Syafitri Dewi Aginda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Nah, kita tadi kan bahas tentang perkembangan digitalisasi yang semakin dibutuhkan di berbagai sektor. Saya ingin menggali nih Bu, pandangan Ibu terkait implementasinya di daerah, mungkin khususnya di Bulukumba ya Bu. Dalam proses digitalisasi dalam tingkat daerah, apa hambatan terbesar yang sering Ibu lihat dan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan transformasi digital tersebut? Mungkin sekian hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung lanjut dulu pertanyaan kedua. Sudah ada yang ready Kak Umi? Nanti sekaligus dijawab. Silahkan, nama dari prodi mana? Baik. Sudah ada suaranya, silakan. Baik. Agak maju ke depan mungkin ya. Tes. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Prastika Bahari, jurusan akuntansi. Di sini saya mau bertanya mengenai Ibu, bagaimana cara Ibu bisa langsung menjadi DPRD, dan saya mau bertanya juga dari partai mana Bu? Baik, terima kasih, pertanyaannya to the point sekali Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dijawab dulu mungkin supaya nggak lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu. Iya. Terkait implementasi digitalisasi di Bulukumba, seperti saya cerita tadi bahwa kami juga sementara meramu perda, memperbaiki perda yang sudah ada terkait digitalisasi di Kabupaten Bulukumba, dan terkait UMKM, dinas-dinas terkait yang sudah memulai dengan digitalisasi, semua itu kita akan terus mengevaluasi apa sih kekurangan dari sistem ini. Jadi di tiap kami ada MONEV, namanya MONEV, monitoring dan evaluasi. Di tiap 3 bulan itu kita MONEV, dan di situ kita melihat apa yang menjadi kekurangan di sistem yang sudah berjalan ini. Sama halnya di UMKM, kami tuh setiap UMKM itu bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk memberikan satu format yang sistemnya itu bisa mengetahui dalam sehari berapa penjualan dari UMKM tersebut. Itu juga memudahkan dari Bapenda untuk penarikan retribusi pajaknya gitu. Jadi alhamdulillah kami di Kabupaten Bulukumba sudah mulai mengimplementasikan sistem-sistem program yang sudah kita jalankan sesuai dengan digitalisasi. Ya. Lanjut di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Ini kalau saya mau cerita kayaknya panjang dan penuh drama. Saya dari fraksi Keadilan Sejahtera PKS, warna orange sesuai tumbler saya. Ya, jadi kalau cerita kenapa bisa saya ada di DPR dan sampai jadi ketua DPRD itu penuh drama. Dan saya tidak pernah pikirkan saya akan jadi ketua DPRD. Sebelumnya saya tidak pernah pikirkan. Karena saya tidak pernah ada kepikiran bahwa saya akan terjun di dunia politik. Ini kan tidak linear dengan saya di ekonomi kemarin. Ya, jadi ketika ada acara di Bulukumba, keluarga kumpul. Tiba-tiba keluarga menyampaikan ke orang tua saya bahwa sudah saatnya ada anak dari kita yang kembali pulang kampung di Bulukumba. Ya, saya bersaudara, dilihatlah siapa yang mampu, siapa yang bisa. Akhirnya saudara saya juga memilih kamu yang pulang kampung. Ya, saya berpikir dan saya langsung menyampaikan di hadapan keluarga, saya siap pulang kampung kalau keluarga semua siap mendukung saya. Karena siapa juga yang bisa memilih saya kalau bukan kita semua keluarga. Akhirnya keluarga bersepakat bahwa kami siap mendukung dan kami siap untuk memilih ke depannya. Saya beranikan diri untuk ya coba bismillah lah. Saya kembali ke Bulukumba dan waktu itu tagline saya
tunggu Mi pulang kampung. Jadi Tunggu memang Kak Umi tagline gitu. saya tunggu Mi, jadi Uminya masuk di tengah itu, tunggu Mi pulang kampung. Nah orang-orang pada bertanya, saya siapa sih? Saya tidak pernah ada di Kabupaten Bulukumba. Jadi saya ke Bulukumba cuman kalau ada acara keluarga atau sudah lebaran biasa kita kumpul keluarga secara kubur. Rumah di Palampang itu kosong. Jadi waktu itu saya dengan bismillah saya mulai memikirkan kira-kira saya cocoknya di partai mana waktu itu juga. Saya masih bingung juga mau masuk partai mana. Waktu itu saya lihat PKS, cuma 3 kursi gitu. Tapi saya ada beberapa partai saya temani cerita termasuk PKB, saya ketemu Deng Ical waktu umroh. Deng Ical ngajak saya bilang, Deng nanti Deng saya coba pikirkan saya berkomitmennya di partai mana. Karena kalau partai sih cocok-cocokan dan bagaimana kita berkomitmen di dalamnya. Singkat cerita, elektabilitas saya naik dengan orang bertanya, siapa sih Umi itu? Saya cuman pasang baliho cuman 10, tidak ada di tempat lain. Dan itu cuman di Jalan Poros, di dapil saya. Cuman 10 lembar baliho yang saya pasang. Dan itu saya tidak pakai nama orang tua, saya tidak pakai. Kalau mama saya dikenal sekali di Bulukumba, tapi kalau saya tidak. Karena memang saya lahir dan besar di Kota Makassar. Akhirnya elektabilitas saya naik, popularitas saya naik, orang pada cerita di warkop karena di Bulukumba itu kebanyakan warung kopi. Jadi saya jadi buah bibir di warung-warung kopi. Orang bertanya siapa ini, anak siapa. Akhirnya karena nama saya tidak ada andinya, orang bilang lah dia orang datang, bukan orang sini. Iya, tapi saya melihat bahwa ini yang akan menjadi bahan cerita di Bulukumba dan yang buat elektabilitas saya naik itu. Akhirnya singkat cerita saya memilih PKS, saya berkomitmen PKS, saya tanya PKS target berapa kursi, PKS bilang target 8 kursi. Langsung dengan spontan mulut saya bilang, oh berarti target pimpinan, iya saya mau jadi ketua DPRD. Itu. Jadi niat saya memang langsung aja spontan, saya mau jadi ketua DPRD. Dan saat itu waktu saya sampaikan saya diketawai satu ruangan karena waktu itu kita lagi kumpul bersama caleg-caleg lain di PKS. Saya diketawai dengan ada yang mengeluarkan statement, duduk Mi dulu, jangan Mi dulu pikir jadi ketua. Saya bilang ngapain saya pulang kampung ke Bulukumba kalau saya cuma mau jadi anggota biasa. Jadi memang niat saya di awal ya udah saya mau mengabdi di Kabupaten Bulukumba dan saya mau jadi ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Dengan itu saya bekerja keras untuk capai itu. Tidak cuma saya ngomong tapi ya saya bekerja keras, saya bertarung. Ya namanya saya perempuan, beda juga dengan laki-laki mungkin bertarung beda. Tapi saya tetap bekerja keras, tapi tidak kalanya itu saya tetap selalu minta doanya orang tua. Betul sekali. Setiap hari saya selalu sampaikan mama doakan saya, mama doakan. Bahkan sampai saat ini masih kalau saya tiap hari masih teleponan sama mama kalau saya lagi di Bulukumba. Mama jangan lupa doakan karena hari ini supaya saya sehat-sehat. Saya masih selalu dikasih kesempatan untuk bermanfaat orang banyak di sini di Bulukumba dan mamaku selalu menjawab saya tidak pernah putus doanya untuk anakku dan cucu-cucuku. Masya Allah. Kita beri aplaus yang meriah untuk Kak Umi. Jadi dia sharing mungkin adik-adik mahasiswa ada yang terinspirasi ke depannya mau terjun ke dunia politik. Boleh nanti DM Kak Umi untuk minta saran, tips and triknya bagaimana. Baik. Satu terakhir minta maaf sekali Kak Bapak Ibu, satu saya pilih berdosa Kak ini semua dosen-dosen senior angkat tangan. Saya persilahkan dulu Prof Bahar Sindring, nanti satu Prof Nini Lantara boleh. Terakhir sudah saya tutup nih Bapak Ibu, silahkan Prof. Ini karena kita mengefektifkan waktu, Bapak Ibu nanti ada kegiatan expo, adik-adik mahasiswa di belakang kita boleh icip-icip hasil dari kokurikulernya. Silahkan Prof. Prof agak ke tengah supaya Kak Umi lihat Prof. Ini saya lihat di sini. Oh lihat. Baik silahkan Prof. Lihat.
Masuk Prof, suaranya Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saudara-saudara, Ananda, saya panggil juga Ananda Umi ya. Karena kalau selesai 2014 berarti saya yang wisuda dulu. Iya, betul. Dekan pada saat itu Prof ya. Ya saya dekan 2 periode 7 bulan. Lebih Ibu ya, Ananda Umi. Banyak juga alumni kita itu jadi anggota dewan ya. Lalu beliau kasih pernyataan begini, jadi anggota dewan itu cuma 30% enaknya. Terus yang lain bilang 70% enak sekali. Apa begitu memang Ananda Umi? Privilege, Prof. Privilege. Ya tadi selaku ketua dewan tentu memang tugas dan tanggung jawabnya sangat berat ya. Tadi Ananda mengungkapkan ada 3 fungsi yang harus diemban, fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi pengawasan. Nah saya ingin sebenarnya bagaimana fungsi pengawasan ini dirubah. Nanti yang dirubah Bulukumba pertama di Indonesia ya. Iya, jangan fungsi pengawasan tapi fungsi pengendalian. Supaya fungsi kontrol, supaya jangan banyak yang ditangkap. Dikendalikan memang dari awal, yang Ananda Umi juga mungkin pelajari total quality control begitu ya. Dikendalikan sejak awal sehingga tidak mudah menangkap orang, tidak mudah masuk penjara ya, karena memang sejak awal dikendalikan begitu. Mudah-mudahan Bulukumba bisa yang pertama di Indonesia ini ya, karena ini harus dirubah undang-undangnya. Mengubah regulasi. Berubah regulasi ya. Nah kalau ini jadi saya kira Bulukumba menjadi terbaik di Indonesia begitu ya. Sebab selama ini untuk jadi apa saja susah itu. Nah dulu bendahara, sekarang namanya PPK begitu. Sulit lagi menunjuk orang, takut-takut semua. Karena pengawasan. Ya apalagi kuasa pengguna anggarannya. Kadang-kadang yang dibawa berbuat, KPA-nya yang ditangkap gitu ya. Jadi dikendalikan dari awal. Saya kira itu sukses selalu. Ya, Ananda Umi, semoga Ananda Umi selalu terbang tinggi. Amin, dan jangan lupa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Karena yang terakhir, Ananda Umi di Dewan itu punya anggaran pengembangan SDM. Siap, Prof. Saya tahu itu. Saya tahu juga, Prof. Ya. Ini inti pertanyaannya, Prof. Ayo, Prof. Iya. Siap, Prof. Saya sudah diskusi sama Pak Dekan, Prof. Iya, bagaimana kalau ini dipakai untuk masukkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, cari tahu alumni SMA tidak begitu mampu tapi dibiayai oleh Dewan, masukkan ke UMI, kalau perlu 100 orang begitu. Siap, Prof. Untuk S1, untuk S2 juga saya kira begitu, S3 juga begitu, mumpung Ananda ini sebagai decision maker di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kak Umi. Prof. Ya. Agak berat juga dari Pak Prof untuk mengubah regulasi. Ya, jadi terkait regulasi ketiga tadi yang selama ini kita jalankan adalah pengawasan, kita disuruh ubah ini. Dicoba untuk Bulukumba yang pertama mengubah jadi untuk fungsi kontrolnya. Dan insya Allah saya coba Prof untuk diskusikan di DPR RI karena kan DPR RI yang bisa menyusun regulasi baru itu. Kita coba karena regulasi yang kemarin juga ada baru dari MK itu bahwa masa jabatan diperpanjang 2,5 tahun, insya Allah semoga diperpanjang 2,5 tahun. Itu regulasinya dari pusat juga Prof. Jadi kami coba juga untuk diskusikan di pusat bahwa regulasi itu bisa tidak dirubah dari pengawasan ke controlling. Ya, terkait dengan
adanya korupsi karena pengawasan yang kurang, harusnya melalui controlling. Itu sebenarnya Prof, kalau saya pribadi memandang dari segi pandang saya untuk saat ini Prof, kembali lagi ke diri masing-masing Prof. Apakah imannya kuat dengan hal itu atau tidak? Karena kalau kesempatan ada dan imannya agak bengkok-bengkok kayaknya bisa Prof. Saya rasa seperti itu. Baik. Terkait dengan anggaran SDM tadi. Oh, anggaran. Ya bisa nanti kita bicarakan lebih lanjut. Baik. Saya sudah diskusi sebelumnya sama Pak Dekan terkait itu. Kebetulan ada Pak Dr. Ancu Samsualam, juga ya, Pak Ancu juga waktu itu malam kita ngopi bareng, saya diskusi itu dan insya Allah kami akan carikan jalan bagaimana baiknya kita bisa berkolaborasi karena mengingat seperti tadi disampaikan Pak Dekan bahwa di sekarang ini memang lagi susah dari segi ekonomi dan semuanya global lah. Karena kami di Bulukumba juga adanya pemotongan TKD Sulawesi Selatan kayaknya Bulukumba yang dapat lebih besar 268 miliar. Sementara kabupaten lain itu cuma ada 140 miliar. Nah kami di Kabupaten Bulukumba 268 miliar. Dengan 268 miliar pemotongan itu sebenarnya ada banyak program-program yang sebenarnya bisa kita jalankan. Tapi karena adanya potongan itu jadi kita kayak ngesot-ngesot dulu. Tahun ini sudah ada efisiensi, tahun 2026 ada lagi pemotongan TKD. Jadi saya tidak tahu ada apa ini dengan Indonesia saat ini. Kita berdoa banyak supaya negara kita bisa kembali baik kembali. Baik, selanjutnya yang terakhir, saya minta maaf Bapak Ibu yang lain nanti Kak Umi boleh diajak ngobrol setelah ini karena waktu kita efektifkan. Silahkan Prof Nini Lantara, silahkan Bunda Prof. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tidak panggil kakak, akan panggil beliau Ananda. Ananda Umi. Saya berkenalan dengan Bupati dan Ibu Bupati. Tolong titip salam dari Kak Nini Lantara. Yang pertama, bahwa saya sangat apresiasi dengan DPR perempuan yang tidak tinggal di Bulukumba kemudian ke Bulukumba dan menjadi orang ketua. Kita beri aplaus untuk Ananda Umi. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Karena beberapa tahun yang saya untuk menjadi seorang profesor. Ya. Dan itu sangat sulit. Yang dikatakan tadi suka dan duka, lebih banyak dukanya kalau Pak Bahar Sindring bilang, bukan Bahar Sindring, 70-30 bisa menjadi 50-50. Ya, susahnya lebih banyak tapi lebih banyak enaknya terakhir. Ya, tapi sekarang ini sudah banyak pengawasan. Saya tidak akan bercerita tentang pengawasan karena pasti Ibu Ketua sudah mengerti apa itu pengawasan. Yang kedua, yang menarik pada periode pertama Pak Muhtar, Andi Mohtar itu menjadi bupati, kami diundang oleh Ibu Bupati ke Bira di Wisma Padupa dengan ada satu organisasi yang saya sama-sama dengan Ibu Bupati. Jadi kami diundang, ada beberapa orang di sana dengan satu bus besar. Dan luar biasa potensi yang dimiliki tentang rekreasi pantai-pantai yang ada di Bulukumba itu. Tetapi saya dengar tadi Ibu Ketua mengatakan bahwa terjadi kebocoran di sana. Karena memang banyak gretong. Banyak gretong, kita masuk gratis. Kalau di orang saja masuk toilet bayar. Ini tempat rekreasi yang seperti Bira, berapa mobil masuk tidak dibayar. Atas rekomendasi. Mungkin Ketua DPR yang kasih rekomendasi, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti itu. Jadi kalau soal controlling, pengawasan, Pak Bahar lah aslinya. Saya tidak tahu tentang itu. Jadi saya adopsi apa yang dia katakan. Kalau taman wisata
tempat rekreasi di Bulukumba itu lebih dimaksimalkan, yakin tidak ada kebocoran. Tetapi tidak boleh ada anugerah. Anu gratis. Ya, karena kalau anugerah pasti terjadi kebocoran. Nah, saya tidak mau bicara kebocoran karena dia lebih ahli dari saya. Betul, Prof. Saya tidak tahu apa itu. Bocor kah hujan dari hujan kah turun dari langit atau langit turun dari hujan? Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan kebanggaan saya, apresiasi saya, beliau dari PKS. Kemudian yang saya kurang mengerti, nanti adik-adik yang mau jadi DPR boleh konsultasi sama beliau. Tidak domisili di Bulukumba, tapi bisa menjadi ketua DPR. Menjadi ketua DPR itu tidak mudah. Bukan simsalabim, tapi melalui perjuangan dan penuh liku-liku. Dan pasti banyak, pasti dari Golkar, dari mana semua mau. Pasti. Tapi dia yang peroleh. Dan lanjut Prof, kedengaran Prof. Saya senang beliau menjadi seorang pemimpin. Tadi doanya Pak Bahar selalu sukses. Kalau saya, dia semakin meningkat dan lebih mengembangkan Bulukumba yang lebih Masya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ini di sampingku setengah mati mereka. Jadi bilang saya akan pengalihan mic kepada beliau dan selamat sukses kepada Ananda dan mudah-mudahan jangan lupa titip salam dan ibu. Iya. Moderator, saya yang menjadi moderat. Begitulah kalau senior, saya persilahkan kepada Prof. Rosini. Moderator Makasih, diambil Prof. alih di tengah jalan, saya Iya. takut berdosa juga. Iya. Silakan Prof, tidak lebih dari 3 menit Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi saya warahmatullahi wabarakatuh. mungkin to the point menyinggung tadi mengenai pariwisata Bulukumba. Jadi saya bukan orang Bulukumba, tapi ada pegawai PU Bulukumba. Biasanya kalau mau pertemuan di Makassar, mau pertemuan di Jakarta, itu di rumah saya biasanya curhat duluan. Jadi ya mungkin juga nanti ada kaitannya dengan digitalisasi. Katanya itu sudah jalanan ke Bira itu kan sudah mulai jenuh. Ya, jadi biasanya pariwisata yang baik itu lain jalan yang masuk, lain jalan keluar. Nah, saya pikir itu nanti yang ini sarannya. Mungkin nanti ada jalanan yang akan dibuat. Tapi kalau saya sarankan karena medannya itu kan berbukit-bukit, mungkin bagus kalau dibuat flyover seperti di Camba, gitu. Di samping sebagai mempercepat transportasi juga menjadi tempat wisata, gitu, seperti itu. Nah, untuk itu juga digitalisasi, misalnya kalau kita mau ke Bulukumba mungkin hotel dan lain sebagainya itu kita sudah bisa beli di Makassar untuk sampai ke sana. Nah, mungkin itu saja tambahan karena Baik. Ini menyabot ya. Nggak apa-apa Prof, terima kasih Sekian. banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukan-masukannya. Jadi izin Prof, nanti saya sampaikan salam sama Pak Bupati dan Ibu Bupati. Kemarin alhamdulillah kami sama-sama di Dekranasda. Alhamdulillah saya juga selalu mensupport program-program yang diadakan pemerintah daerah. Jadi saya selalu hadir juga di kegiatan-kegiatan beliau. Prof, saya mohon doanya selalu supaya saya selalu diberi kesehatan, supaya saya bisa Amin, bermanfaat ya lebih banyak lagi untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba khususnya. Jadi di Kabupaten Bulukumba itu memang terkenal dengan pariwisatanya. Karena terjadi kebocoran, tadi Prof izin saya juga, saya ini ketua DPR memang, tapi alhamdulillah saya tidak pernah gunakan privilege gratis. Nggak pakai ordal ini Prof. Jadi kecuali saya Prof yang datang karena kegiatan ada di Bira, ya mungkin karena melihat plat saya jadi dibukakan langsung pelang. Tapi kalau tamu saya Prof, saya tidak gratis Prof, tapi saya minta diskon. Jadi saya selalu kalau misalnya ada tamu saya yang diskon ya tamu saya, dan memang kami tuh di Forkopimda pun begitu Prof. Jadi kalau Forkopimda punya tamu ya kami juga memberikan diskon dan itu masuk di laporan Prof.
itu masuk di laporan kami bahwa yang masuk ini ada diskon segini gini ya gitu. Yang saya bilang tadi, jadi per hari itu kita bisa melihat berapa pengunjung yang masuk di Bira. Nah, terkait dengan villa yang ditanyakan tadi, saya sempat ngecek kemarin di Traveloka, sudah ada beberapa villa yang masuk di Traveloka, jadi kita bisa akses pesannya dari Makassar, kalau mau ke Bira bisa kita akses. Terkait dengan jalanan, alhamdulillah saya ini sama Pak Bupati sudah berupaya pulang balik Jakarta untuk minta, karena Bulukumba ini jaraknya kurang lebih 4-5 jam untuk sampai di Bira. Kalau di kota mungkin 4 jam, tapi untuk sampai ke Biranya itu 5 jam dari Makassar. Dari kota Makassar. Nah, kami kemarin itu sudah mengukur malah untuk persiapan bandara. Bandara. Jadi karena kami kota pariwisata, kabupaten pariwisata, jadi kami juga harus mengupayakan akses untuk turis datang itu mudah. Jadi dari mungkin transit Makassar, habis itu ke Bulukumba, sama dengan Selayar seperti itu. Hanya saja lahan yang kami kemarin sempat ukur sama Dinas Perhubungan Provinsi itu belum saya kurang tahu bagaimana persoalan lahannya ada di pusat atau di ini, karena kemarin kami tuh dibolak-balikan antara provinsi sama pusat. Provinsi sempat menyampaikan ke saya bahwa Bu Ketua ini sudah ada anggarannya, apakah saya mau masukkan ke Bulukumba atau saya serahkan ke Selayar untuk memperbaiki bandara Selayar. Saya bilang janganlah, masukkan di Bulukumba. Tapi lahan lagi, kita kembali lahan lagi, saya berupaya untuk ketemu sama Menteri Pertanahan untuk bagaimana bisa dilepaskan lahan itu yang bisa supaya kita bisa buat bandara di situ, karena pariwisata di Bulukumba bukan cuma pariwisata alam, bukan cuma pantainya, kami juga ada pariwisata budaya, Kajang. Oh, iya, ya, betul. dan Kajang itu sudah diakui. Terus karena bandara ini belum jelas juga bagaimana tindak lanjutnya, saya bolak-balik lagi ke Jakarta untuk mengupayakan ke Bulukumba itu ada tol. Jadi dari Makassar bisa tol langsung ke Bulukumba. Itu untuk meningkatkan pariwisata kita, kunjungan pariwisata kita. Intinya semua sedang berproses, Iya. saat ini sedang diupayakan. Kami mencoba upayakan ini yang terbaik untuk masyarakat supaya bisa juga menikmati keindahan Kabupaten Bulukumba. Betul. Jadi tadi ada bocoran nih dari Kak Umi, dari Ibu Umi, informasi tambahan untuk pimpinan fakultas kalau kita bisa diskon masuk di Bulukumba. Mungkin ada kegiatan fakultas yang bisa kita laksanakan di Bulukumba. Kemudian bisa diberi diskon dari Ibu Ketua. Jadi sama-sama enak begitu. Siap. Ya, Saya tunggu semua hadir di Kabupaten Bulukumba. Dan saya jangan lupa kabari saya untuk kalau saya tiba di Kabupaten Bulukumba. Siap. Ini kita sudah dapat lampu hijau, jadi tolong ditindaklanjuti. Ini kalau kita mau diskusi terus dibuka ini bisa sampai sore Bapak Ibu, karena memang semenarik itu diskusi kita. Tapi ada satu putra daerah Bulukumba yang mau bertanya sebagai closing pertanyaan hari ini. Saya persilahkan Profesor Dr. Haji Ahmad Ghani, SEMSI. Silahkan Prof. Harapan saya ke depannya Pak Prof juga balik ke Bulukumba. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kita mendukung Prof. Tepuk tangan untuk Prof. Ahmad Ghani. Baik, terima kasih Nanda moderator, Nanda Ketua DPR. Saya dari Bulukumba, Bulo-Bulo, 69 tahun yang lalu. Lahir di Bulo-Bulo, 69 tahun yang lalu. Berarti sedikit lagi sudah. Ya, tahun depan insya Allah. Iya. Baru-baru ini saya ikuti perkembangan Bulukumba, dan yang terakhir itu yang sangat luar biasa, rekor minum kopi. Minum kopi, saya tidak tahu apa itu gratis. Gratis. 25.000 cangkir kopi. Setelah itu saya baca
harga kopi yang ada di Dubai. Di Dubai itu per gelasnya 16 juta rupiah. 16 juta rupiah. Karena ini sedikit waktu, 2 menit saja dikasih, sekalipun dia tidak bilang moderator. Bagaimana mengkomunikasikan itu? Mudah-mudahan kopi yang seperti itu bisa tumbuh di Bulukumba, karena setahu saya di Bulukumba itu menurut nenek moyang kita, linggis ditanam buahnya kopi. Linggis ditanam buahnya kopi. Apa artinya itu? Hanya orang malas yang tidak tahu itu. Hanya orang malas, dan hanya orang malas yang miskin. Karena kalau tidak miskin pasti dia tahu maknanya itu. Artinya kalau sudah salat subuh ambil linggis, gali-gali tanah, karena luas sekali tanahnya, termasuk Ananda punya tanah. Tidak mungkin langsung ketua DPR, anggota DPR kalau tidak punya rumpun yang alhamdulillah. Karena itu kesempatan yang terakhir ini sebagai putra daerah menyampaikan selamat datang di kampusnya, memberi secerca harapan kepada semua anak-anak kita. Anak-anak kita ini kan masih terlalu banyak bilang, saya tidak bisa, saya tidak tahu. Nanti Pi, itu yang mengantar dia banyak yang gagal meraih sukses. Karena 3 poin tadi itu. Nah karena itu saya kalau mengajar saya sampaikan seperti itu, jangan bilang seperti itu. Karena kalau Ananda Umi punya perilaku begitu pasti tidak lolos jadi anggota dewan ya. Selamat Nanda, semoga sering-sering diundang sama ibu moderator ke sini. Saya selalu menunggu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir akan langsung dijawab sekaligus closing statement. Kak Umi, kita akan menutup sesi diskusi ini, silahkan. Ya, for information juga, jadi Kabupaten Bulukumba memang sudah ada kopi juga. Namanya Kopi Kahaya. Jadi sekarang Kahaya juga menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba. Jadi dia itu di ketinggian. Mungkin kalau orang Bulukumba daerah Kindang tahu, daerah Kindang orang Kindang tadi ada tadi Pak Ibu Prof. Nah, itu sekarang sudah banyak juga yang mengarah ke daerah Kahaya. Karena di sana ada produksi kopi juga. Jadi besar juga kebun kopi di sana. Dan alhamdulillah Pak Bupati sekarang menikmati kopinya itu kopi Kahaya. Ya. Jadi Bulukumba saya rasa sekarang sumber dayanya itu, sumber daya alamnya ada semua, ada pantainya, kebunnya luas, sawahnya luas, kayaknya sudah ada semua. Jadi makanya harapan saya, doakan saya selalu sehat-sehat supaya saya bisa berbuat banyak, lebih besar lagi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Kabupaten Bulukumba bisa bersaing dengan kabupaten lainnya. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Izin Prof semua tadi pesan-pesan yang disampaikan ke saya, insya Allah akan saya sampaikan ke pemerintah daerah, itu demi meningkatkan daerah Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu Umi, Kak Umi, Bapak Ibu, para dosen dan teman-teman mahasiswa hari ini. Oh iya, silakan ada tambahan sedikit. Ya, boleh tambahan sedikit buat adik-adikku. Mungkin ini tadi cerita sedikit supaya bisa menginspirasi adik-adik. Jadi tidak seperti tadi Prof bilang, kalau belum ada niat ya bolehlah tanamkan niat di awal. Karena saya juga niatnya secepat itu Ji. Baru Ji saya niatkan, oh ternyata tiba-tiba saya bisa. Tapi dengan bukan niat saja, tapi dibarengi dengan kerja keras dan berdoa. Jadi mungkin itu sedikit cerita inspirasi dari saya. Dan juga for information, alhamdulillah saya mendapat kemarin jadi perempuan pertama jadi ketua DPRD di Kabupaten Bulukumba. Jadi sebelumnya belum ada pernah perempuan yang menjadi ketua DPRD di Kabupaten Bulukumba. Doakan saya semoga bisa lebih besar lagi dari ketua DPRD,
Doakan saya semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk menjalankan tugas di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Umi bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik mahasiswa semua yang ada di sini. Sekali lagi boleh dibangun silaturahmi setelah ini ya Kak Umi ya, kalau ada dari adik-adik ingin meminta tips atau arahan bantuan apapun itu silahkan boleh dihubungi di sosial medianya, di DM saja nanti akan dibalas insya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Umi yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas pemikiran, pengalaman dan inspirasinya. Juga kepada para guru besar, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah aktif, sudah ikut menyaksikan dari awal sesi diskusi ini sampai akhir. Semoga diskusi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi menjadi bahan refleksi dan langkah nyata dalam perkuliahan, mungkin bisa dalam penelitian, serta kontribusi kita kepada masyarakat. Saya Faradi Bahamsa mohon undur diri, pamit, sampai ketemu di ruang diskusi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya